Oke, sebentar ya, baru 12 orang, supaya nanti ketika penjelasan nggak ada yang terlewat, kita nunggulah 3 orangan lagi, sebentar lagi ya. Suara saya sama video saya terlihat dan terdengar dengan jelas. Ya, selamat malam buat semuanya. Konfirmasi buat teman-teman semua, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terima kasih Dona. Oke, saya izin untuk yang bisa tampil ditampilkan sebentar untuk saya capture. Ya, terima kasih yang sudah bisa tampil, apresiasi. Ada Sandro, ada Dona, ada Nelson, ada Elvin, ada Valentina, siapa lagi mau tampil? Ada Sanis, ada Nathanael Dave, siapa lagi yang mau tampil? Emma, oke. Enggak, sebentar aja ya. Ada Sandra Wijaya, ada lagi yang mau tampil? Cukup segini aja? Oke, saya capture ya. Oke, ada Stefanus juga yang tampil. Hilang satu, Andri. Oke, 1, 2, Stefanus, kok mati? Oke, ya 1, 2, 3, saya capture.
saya capture, saya simpan dulu. Sebentar, saya izin update dulu ya. Boleh dimatikan kembali videonya. Oke, sudah saya update ya. Sudah saya update. Oke, buat teman-teman semua, pada pertemuan minggu yang lalu, pasca UTS, saya sudah menjelaskan tentang penggunaan LibreOffice Impress sebagai alternatif pengganti Microsoft PowerPoint, ya, sebagai pengganti Microsoft PowerPoint. Oke, nah hari ini saya mau melanjutkan penggunaan LibreOffice Impress-nya karena jumlah pertemuan untuk LibreOffice Impress ini paling maksimal 3 kali pertemuan. Kita lihat perkembangan hari ini ya, sampai sejauh mana pemanfaatan LibreOffice Impress sebagai alternatif PowerPoint. Ya, yang pada dasarnya sama saja, cuma Anda harus sedikit mengeksplor agar ada bisa dioptimalkan. Nah, kebetulan yang saya gunakan LibreOffice Impress 7.31 ya, saya baru download juga. Kalau Anda merasa LibreOffice-nya udah kelamaan, silakan Anda download langsung update. Oke, saya izin share screen sebentar. Oke, konfirmasi apakah layar monitor saya LibreOffice Impress-nya sudah kelihatan pada layar komputer teman-teman? Sudah. Oke, ya, terima kasih ya kalau sudah kelihatan. Konfirmasi kalau ternyata ketika saya sedang menjelaskan tiba-tiba tidak terlihat. Oke, pada pertemuan kemarin Anda sudah diminta kalau nggak salah membuat 4 slide atau 5 slide ya yang di-capture kemarin. Ada berapa slide yang diminta dibuat kemarin? Masih ingat? 4 slide atau 5 slide? 4 slide. 4 slide-nya, oke. Kalau ada berbeda nggak menjadi masalah, nanti bisa diimprove sendiri. Nah, pada pertemuan kemarin saya sudah menjelaskan apa keciri khususan LibreOffice Impress dibandingkan dengan PowerPoint. Yang pada dasarnya LibreOffice Impress ini tidak jauh berbeda dengan LibreOffice Writer ya untuk pengetikan, LibreOffice Calc untuk spreadsheet atau lembar kerja. Nah, untuk pengetikan teks, Anda silakan saja berimprovisasi bebas. Kemudian juga untuk bahwa semua teks yang ditempatkan pada LibreOffice Impress ini adalah sebagai save. Sehingga Anda dapat mengatur format yang berbeda-beda per setiap teks. Misalnya saja contohnya nih asterisk, Anda sorot, Anda bisa menggunakan format di navigation pane di sini. Anda bisa menggunakan format di navigation pane dengan menggunakan format apapun yang berbeda, tidak menjadi masalah, misalkan seperti ini. Kemudian angka 21-nya Anda bisa menggunakan format yang berbeda lagi. Ya silakan saja gitu kan. Jadi Anda diberi kebebasan. Kenapa? Karena di dalam LibreOffice Impress butuh penonjolan poin-poin tertentu ya agar unik. Ambil contoh mau memperkenalkan notebook generasi baru gitu ya. Asterik tipe apa, kebetulan tipe 21 gitu, atau tahun 21, agar 21-nya menonjol, maka angka 21-nya ditonjolkan seperti itu. Nah, penempatan gambar yang ada di sini, ini bebas saja, Anda boleh menggunakan
gambar yang sama ataupun gambar yang berbeda. Gambarnya Anda bisa ambil dari galeri, ya, dari sini, walaupun mungkin tidak sebanyak gambar yang dapat Anda cari di internet, gitu kan. Ini gambar yang diambil dari galeri, ya, seperti ini, ya. Ini gambar yang diambil galeri, atau Anda langsung menggunakan insert, kemudian Anda pilih image, ya, kemudian Anda cari gambar yang sudah Anda download sebelumnya. Anda download sebelumnya dari internet atau dari manapun untuk ditempatkan. Nah, untuk pekerjaan Anda, gambarnya bebas, tidak harus sama. Gambar tidak harus sama. Kemudian pada pertemuan kemarin juga di slide yang kedua, mungkin sedikit berbeda, Anda sudah diminta menempatkan font gallery. Font work, font work gallery yang ini. Font work text. Nah, font work text ini boleh sebagai pengganti WordArt kalau Anda menggunakan Microsoft PowerPoint. Kalau saya mau buat lagi, ini mengulang, ya, Anda tinggal gunakan di sini F, nanti keluar Anda mau memakai bentuk font work yang mana, terserah. Misalkan saya pilih Note, misalkan ini, ataupun yang manapun. Oke, nanti dia akan masuk di sini. Mengisinya di sini adalah Anda ketikkan di sini menggantikan Note dengan tulisan, misalkan saja tadi keunggulan asterik 21. Ini hanya contoh. Kemudian lepas, dia akan ditempatkan. Nah, kalau kekecilan ya Anda tinggal perbesar ke kiri ke kanan. Anda tinggal perbesar ke kiri ke kanan. Nah, ketika Anda menggunakan font work gallery, ya, di sini otomatis, ya, di jendela properties ini, jendela properties untuk font work, gitu kan. Anda bisa mengganti efek ingin lurus misalkan saja, ingin sedikit wave, gitu kan. Ingin seperti ini, ya Anda tinggal pilih sesuai dengan keinginan, mau bentuknya seperti apa. Dari sini. Ya, Anda bisa pilih dari navigation yang di kanan atau menggunakan floating yang ada di sini. Ini ada floating. Anda tinggal pilih dari floating yang ada di sini. Nah, kemudian Anda ada mengatur alignment, kiri, tengah, kanan, dan seterusnya. Kemudian juga Anda dapat mengatur jarak antar karakternya, ya, terserah. Anda bisa atur, ya, dari sini juga. Ini untuk very tight, berdempetan. Kemudian very loose, sangat jarang. Misalnya saja, saya pilih very tight, misalnya saja. Kemudian kalau Anda bermaksud mengatur pewarnaan dan lain-lain, Anda mengatur warnanya dari sini. Anda pilih warnanya mau yang mana. Misalkan saya pilih ini warnanya, misalnya saya pilih yang lain, seperti ini. Kemudian bingkainya Anda mau menggunakan warna coklat, misalkan saja seperti ini, sehingga lebih menonjol. Ya, Ini adalah pengaturan-pengaturan yang ada pada font work gallery. Nah, ini pengaturan pada font work gallery. Oke. Nah, ini slide yang kedua. Slide yang ketiga, Anda tempatkan gambar bebas juga. Kalau gambar ini tidak sesuai, saya ganti, misalnya saya delete. Sorry ya, terhapus malah. Saya buka kembali yang barusan. Oke, yang ini ya, yang barusan. Nah, kalau gambar ini tidak sesuai, Anda bisa hapus saja gambarnya, ya, Anda hapus di sini, ya, di-cut boleh. Kemudian Anda bisa menempatkan gambar baru. Ini mengulang dulu ya, Anda pilih image. Kalau gambarnya kalau gambarnya tidak mau dari insert image, Anda mau ambil dari diagram yang ada di sini juga boleh. Anda tinggal pindahkan ke galeri di sini. Pindahkan ke galeri, kemudian Anda cari gambar yang Anda inginkan. Misalnya karena terkait komputer, saya ambil gambar laptop ini. Ini saya hanya ambil contoh, ya, ditempatkan gambar laptopnya di sini. Oke. Ini contoh bagaimana Anda menempatkan sebuah gambar dari galeri. Nah, kemudian pada pertemuan kemarin juga, ini ada 4 slide yang sudah Anda buat. Anda juga di sini, ya, di properties, Anda juga dapat mengganti layout.
yang misalkan saja layoutnya misalnya saja title and content, Anda bisa menjadi title to content. Kalau title to content berarti dia akan tempatkan untuk misalnya yang ini, saya mau ganti jadi title to content. Seperti ini. Dia akan disediakan di sebelah kirinya untuk, nah ini, ditempatkan sebelah kirinya untuk konten, sorry ya, ini berarti terhalang, saya geser. Nah, di sebelah kirinya di sini akan disediakan tempat untuk konten yang kedua, karena Anda pilih layoutnya title to content. Ya, saya batalkan. Oke, saya batalkan. Untuk kontennya, saya kembalikan ke semula. Ini mengganti layout. Nah, kemudian pertemuan kemarin juga Anda sudah mengenal bagaimana kalau misalkan saya mau mengganti seperti ya. Pada pertemuan kemarin juga Anda mau mengganti master slide-nya atau template-nya. Anda bisa mengganti template-nya sesuai dengan keinginan. Mau yang manapun yang disediakan oleh LibreOffice Impress, Anda tinggal pilih. Ini misalkan saya ganti dengan menggunakan template baru. Cuma hati-hati kalau Anda mengganti template, kadang-kadang posisinya akan mengalami mengalami penyesuaian, ya, akan mengalami penyesuaian yang mungkin saja berakibat menjadi tidak jelas gitu kan, menjadi tidak jelas. Jadi harus dirapihkan lagi. Ini pemilihan template baru sesuai dengan keinginan. Ya tentunya tergantung selera Anda mau pakai yang mana template-nya. Yang intinya adalah pokoknya intinya adalah bahwa apa yang Anda sajikan dalam presentasi ini intinya harus tetap jelas, ya. Yang Anda sajikan dalam presentasi intinya harus tetap jelas. Ini kalau Anda bermaksud mengganti template, ya. Kalau Anda bermaksud mengganti template seperti ini. Ya, oke, saya kembalikan ke template semula. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau Anda bermaksud membuat efek perpindahan slide? Ya, efek perpindahan slide. Nah, untuk mengganti efek perpindahan slide, ya, atau slide transition, Anda pindahkan ke sini, yang ini. Slide transition. Yang ini, kalau Anda pilih dari sini boleh, Anda pilih slide transition, nanti akan keluar Anda mau memberikan efek transisi apa. Misalkan slide yang pertama, di sini memang tidak sebagus di Microsoft PowerPoint, ya, di dalam efek transisinya. Saya pilih ini misalkan, ini contohnya gitu kan, ya simple memang, kemudian di sini, atau saya ganti dengan yang ini, ya, ataupun mau yang apapun seperti ini, terserah. Ataupun ini misalkan saja ini hanya contoh pemilihan efek transisi slide, ya, efek transisi slide. Slide kedua Anda pilih yang lain lagi, ya. Kemudian slide yang ketiga misalkan Anda pilih yang lain lagi, silakan saja yang manapun terserah keinginan. Nah, ketika Anda memilih transisi slide, di sini ada pemilihan. Ambil contoh, saya memilih ini kan. Memilih ini. Anda bisa ganti ini right to bottom left. Anda bisa pilih top left to bottom right. Ini dari atas ke bawah gitu kan. Kalau mau dilengkapi suara, Anda pilih suara. Misalkan saja mau pakai glasses gitu kan. Nah, ini mau pakai suara, ya kan? Pakai glasses. Ketika ini misalkan seperti itu ya. Sementara ini saya tidak memakai suara. Saya on no sound, kemudian durasinya atau kecepatannya bisa Anda atur. Di sini advanced slide tersebut, di sini advanced slide-nya, slide akan berpindah ketika saya on mouse click. Kalau saya mengklik mouse, jadi ketika ingin berpindah dari slide 1 ke slide yang kedua, ketika Anda berpindah dari slide 1 ke slide yang kedua, dan slide perpindahan tersebut ingin berpindah menggunakan tombol mouse, Anda gunakan on mouse click. Tapi kalau misalkan saja saya pilihnya after 1 second, misalkan saja after satu detik, maka dia berpindah setelah 1 detik. Saya pilih on mouse click. Nah, kalau pemilihan slide transisi tadi ingin berlaku pada seluruh slide, Anda pilih apply transisi to all slide. Ketika Anda klik ini, maka penempatan ini berlaku untuk seluruh slide. Penempatan ini berlaku untuk slide. Nah, cara menjalankannya, Anda pindahkan ke slideshow. Ada 2 pilihan. Anda mau start dari slide yang pertama, start from first slide dengan menekan tombol F5, atau kalau mulai dari slide yang ketiga, Anda pilih start from current slide atau shift F5. Ini dia menjalankan langsung dari slide yang kelima. Escape, tapi kalau saya pilih slideshow, saya pilih yang ini, dia akan menjalankan dari slide yang pertama. Oke, slide presentation-nya kelihatankah di layar teman-teman? Kelihatan?
Terlihat, Pak. Ini yang kedua, ini klik yang ketiga, ini slide yang ketiga, kemudian ini klik lagi, ini slide yang keempat, ini klik lagi, ini slide yang kelima. Begitu seterusnya, ya, begitu seterusnya. Nah, itu contoh bagaimana Anda membuat slide transisi. Jadi relatif mudah dan itu hampir sama dengan Microsoft PowerPoint, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan saya mau memberikan efek animasi? Kalau Anda bermaksud memberikan efek animasi, Anda gunakan yang ini, yang gambar bintang. Ini sini animation, ini animation. Klik animation. Kemudian Anda pilih objek yang mau diberi efek animasi. Ambil contoh misalnya aja, objek yang mau diberi efek animasi adalah saya pindahkan ke sini. Ini loh yang mau diberi efek objek animasi. Ini slide yang ketiga ya, contohnya. Ya, objek 3 ini mau diberi animasi. Saya pilih objek animasinya, kemudian Anda pilih add. Masuk nih. Ya, dia masuk. Nah, setelah masuk, Anda mau beri apa? Fly in, misalnya ini fly in, tuh, ini fly in, atau ini, ya, ini misalnya saja, ya, gitu, seperti ini. Jadi ini adalah efek animasi yang dapat Anda pilih, ya, seperti itu. Ya, banyak di sini basic animasi yang dapat Anda pilih, seperti ini. Startnya di sini bisa on click, ya, bisa on click, bisa juga with previous. Kalau with previous itu otomatis setelah slide tersebut masuk, ya. Directionnya vertikal. Ketika saya pilih random, ya, durasinya sekian dan seterusnya, ya. Ini slide yang pertama. Slide yang kedua, objek yang kedua, ini saya pilih add juga. Ini mau diberi efek animasi apa? Ya, misalnya aja saya pilih spin in, misalnya saya ingin tahu spin in seperti apa. Ini spin in seperti ini, ya. Kemudian slide yang ketiga, add lagi, Anda pilih fly in misalnya saja. Ini fly in, itu contoh ya. Nah, fly in saya pilih with previous, kemudian yang ini tadi fly in with previous, yang ini with previous, yang kedua ini juga with previous, ya. Kemudian yang ketiga with previous. Nah, sekarang kalau kita coba jalankan ya. Saya jalankan, save dulu sebentar, kemudian saya pilih slideshow, ya. Slideshow saya pilih from first slide aja dulu. Slide yang pertama dipilihnya. Oke. Nah, kemudian setelah itu klik, dia pindah ke slide yang kedua, kemudian klik slide yang ketiga. Nah, ini slide yang ketiga, ya, tuh. Otomatis dia keluar semuanya, ya. Saya ulangi ya, mundur, ini slide yang ketiga, ya, karena dia ditampilkan bukan after previous. Tapi kalau misalkan saya menginginkan yang objek yang kedua ini saya ingin memakai mouse biar bisa dijelaskan satu-satu, berarti saya pilih on click yang ini on click, ya, ini on click, ya. Nah, sehingga kalau saya jalankan slideshow from current slide, ini otomatis tampil tuh, ya. Tapi yang berikutnya klik baru dia tampil, klik baru dia tampil, klik. Jadi sambil menjelaskan ya satu-satu, ini loh feature-nya gitu kan, speknya gitu kan, seperti itu ditampilkan seperti ini. Nah, itu adalah contoh bagaimana Anda menggunakan animasi objek yang pada dasarnya di PowerPoint pun sama. Oke. Nah, itu membuat animasi objek, ya. Itu di slide yang ketiga atau keempat, ya. Nanti Anda kan kemarin sudah memfoto slide 1, 2, 3, 4, kemudian coba dilengkapi, kemudian diberikan efek tadi, font vocabulary, ditempatkan gambar, diberikan slide transisi, ya, memakai slide transisi, memakai ini, kemudian Anda beri animasi objek, ya, beri animasi objek. Oke, berikutnya kita masuk ke slide yang kelima. Slide yang kelima sama aja, ya. Ini slide yang kelima, saya kasih sebentar. Ini slide yang kelima. Slide yang kelima mohon di foto dulu atau di capture untuk melanjutkan yang kemarin. Atau boleh diulang deh, di capture kalau merasa ada yang tertinggal.
Silakan di capture atau di foto slide yang pertama sebelum saya lanjutkan. Slide yang pertama. Konfirmasi, sudah? Next. Sudah? Sudah di capture? Next. Sudah bisa lanjut? Belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Makasih konfirmasinya. Slide yang kedua, silakan di capture ulang. Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, slide yang ketiga, silakan di capture. Ini yang diberi Anda kalau mencoba animasi, objek animasi tidak harus di slide yang ketiga, di slide yang manapun terserah. Di slide manapun terserah. Bentuk balet tidak harus sama juga. Bentuk balet tidak harus sama juga. Oke, next lagi, slide yang keempat. Bentuk huruf, jenis huruf, ya, kombinasi warna, image gambar boleh berbeda, balet boleh berbeda. Ini slide yang keempat. Kita lanjutkan ke slide yang kelima. Ini slide yang kelima. Ini slide yang kelima. Oke, lanjutkan. Slide yang keenam. Ini kalau kurang tegas, yang ini saya pilih, saya cetak tebal ya. Bold. Oke. Oke. Nah, pada slide yang kelima di sini ada save. Ini adalah save. Ini adalah save. Save-nya saya hapus ya. Ini kebetulan saya import. Ini saya import atau saya buka dari PowerPoint ya. Ini saya buka dari PowerPoint. Ini saya buka dari PowerPoint sehingga ada beberapa yang sama. Nah, saya save. Nah, bagaimana kalau mau menempatkan save? Sama aja. Untuk menempatkan save, Anda pilih insert, kemudian Anda pilih save. Nah, kemudian bentuk save-nya mau yang mana? Ini garis, ada basic save, ada simbol, kemudian juga ada block arrow gitu kan. Kemudian ada flowchart, kemudian ada call out gitu kan. Yang tadi itu call out. Nah, saya ingin menggunakan cloud misalnya saja. Saya menggunakan cloud seperti ini. Ya, di sini ya. Ini menggunakan call out. Ketika menggunakan call out, otomatis propertiesnya adalah properties untuk call out di kanan. Misalkan warnanya saya mau menggunakan gradient. Oke, kombinasi warna gradiennya dengan coklat misalkan saja. Ini untuk call out-nya. Kemudian width garisnya mau lebih tebal biar seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini adalah untuk call out-nya, ya, untuk call out-nya. Mengisi teksnya Anda tinggal klik 2 kali ketikkan teksnya. Ya. Dan misalnya aja nih tulisannya mencoba notebook baru, notebook asterik 21 asterik 21. Ini hanya contoh, kemudian kalau mau diatur tinggal sorot, kemudian Anda pilih bold, kemudian Anda perbesar hurufnya seperti ini. Ini contoh bagaimana Anda menggunakan call out. Ya, kalau ini saya jalankan slideshow di posisi ini tampilan call out-nya. Nah, kalau tidak kelihatan tadi, Anda boleh di capture atau di foto. Ya, ataupun ya pakai laptop terserah. Ya, ini menggunakan call out. Bisa ya, menggunakan call out. Oke, saya skip. Kemudian slide yang ketujuh, silakan dilengkapi juga. Slide yang ketujuh, Anda lengkapi juga. Oke. Nah, slide yang ketujuh, saya mau lengkapi dengan gambar berupa smart art. Nah, untuk menggambar gambar berupa smart art, Anda masuk ke galeri. Kemudian saya pindahkan ke diagram. Saya pindahkan ke diagram. Di sini ada 3 cabang. Saya pakai misalkan saja bentuk ini boleh. Oke, ini saya ini sudah saya tempatkan, segeser. Oke, ini klik 2 kali, saya ganti dengan Buana komputer. Kemudian ini sahabat
komputer. Kemudian ini Victory komputer. Victory. Oke, kalau sudah mulai ada semakin banyak variasi, Anda save. Ini silahkan difoto dulu. Ya, jadi dilengkapi dengan semacam smart art. Victory komputer. Oke. Oke. Berikutnya kita akan mencoba membuat tabel. Ya, kita akan mencoba membuat tabel. Nah, untuk membuat tabel di posisi ini, saya mau menyisipkan slide baru. Anda tinggal pilih new slide. Kemudian saya pilih title and content yang ini. Oke, title-nya ini ada saling tumpang tindih. Pak. Selamat malam, Pak. Maaf, Pak. Layarnya nge-freeze, Pak, diem. Oh, nge-freeze layarnya? Iya. Oke, saya stop dulu ya. Kalau gitu, saya stop dulu. Iya, Pak. Koneksi internet harusnya lancar-lancar aja. Oke, yang nge-freeze mulai dari smart art, yang smart art tadi masih kelihatan? Halaman 7 Pak yang tadi terakhir. Halaman 7 sebentar ya, saya cek dulu ya. Oke. Oke, saya share screen lagi. Kelihatankah sekarang? Terlihat Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, jadi ini kalau yang belum, ini tadi menjelaskannya untuk membuat yang diagram ini, Anda gunakan diagram yang ada di sini. Kan di sini ada balet, ada diagram. Nah, di diagram saya menggunakan pilihan yang ini. Pilihan yang ini. Anda sih sebenarnya boleh saja menggunakan diagram manapun yang berbeda. Ya, kalau dalam ujian diusahakan menggunakan diagram yang mirip dengan soal ujian ya. Oke, nah ini diagram. Sudah di-capture, kalau sudah kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu bagaimana untuk membuat tabel. Nah, saya ingin membuat tabel seperti ini. Penjualan tahun 2021 dari 3 agen, Buana, Sahabat, dan Victory. Ini tipe notebook tipe 21A I5 dan 21B I7, jumlah penjualannya. Nah, ingin membuat tabel seperti itu. Nah, untuk membuatnya, di sini misalnya saja saya ketikkan di sini data penjualan, title-nya, sebelum lupa, untuk membuatnya Anda siapkan slide baru yang masih kosong. Menambah slide baru Anda pilih ini, new slide, Anda pilih title and content, ataupun Anda pilih title content yang ini, title content, ataupun Anda pilih title saja, kemudian nanti ditempatkan tabel di bawahnya, terserah. Yang manapun tidak menjadi masalah. Ya, jadi boleh title and content di sini atau boleh title saja. Title-nya di sini adalah data penjualan. Asterik boleh, asterik 21. Kemudian, nah karena ingin membuat tabel, nah saya ingin menjelaskan bagaimana membuat tabel. Membuat tabel paling mudah pakai ini. Ya, Anda pilih tabel. Anda tentukan mau berapa kolom, berapa baris di sini. Misalkan saya ingin 4 kolom, 3 baris, misalnya saja 4 kolom 3 baris. Klik, nanti otomatis jadi tuh di sini. Ya, otomatis jadi. Ini Anda menggunakan 4 kolom 3 baris. Tapi kalau tidak mau dengan cara itu, saya delete. Anda bisa juga di posisi ini itu menggunakan insert kemudian tabel. Nanti akan keluar kotak dialog insert tabel. Ini hampir sama dengan di Microsoft Word maupun di PowerPoint. Ya, Anda tinggal tentukan mau berapa kolom. Misalkan, saya mau 4 kolom dan 4 baris. Anda pilih 4 kolom, 4 baris, oke. Maka dia tampilkan 4 kolom, 4 baris di sini. Dia tampilkan 4 kolom, 4 baris. Saya perlebar ke kiri ke kanan. Misalkan seperti ini. Kemudian ini untuk nomor. Biarkan apa adanya dulu. Kemudian ini untuk tadi apa? Agen penjualan. Kemudian ini notebook tipe 1. Saya pakai tipe 1 aja, tipe 1 atau tipe A. Ini tipe B misalnya saja. Tipe B, biar saya nggak usah menghafal
ininya. Nah, pengaturan lebih lanjut, ya pengaturan lebih lanjut ketika Anda membuat tabel, kita masuk ke properties, di sini ada pengaturan tuh. Di properties, di sini ada penapulan format, yang ini berarti ini saya sorot. Anda bisa atur nih, bold. Kemudian saya pilih perbesar. Kemudian saya pilih asterisk, Arial. Oke, ini saya perbesar, warnanya merah. Kemudian center, misalkan saja, ya seperti ini. Kemudian middle center, biar di tengah, seperti ini. Ya, nah itu untuk mengaturnya. Berikutnya, untuk mengatur table desainnya, Anda bisa memakai table design yang sudah ada di sini. Ini dilengkapi dengan header row, kemudian Anda bisa atur apakah mau dilengkapi termasuk first column, last column, banded row, berarti diberi warna yang berbeda. Ini kalau saya centang, ini kan banded row ya, dihilangkan. Saya pilih misalnya saja ini, maka dia akan tampilkan seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kemudian kalau mau diatur lebih lanjut, oh ternyata ini kurang jelas ya, saya sorot ulang aja baris satu ini. Baris satunya saya memakai warna teksnya misalnya saja yang lebih menonjol. Ini, kemudian tadi warna teksnya saya pilih yang lebih menonjol, misalkan ini, kemudian masih kurang besar, kebesaran, kemudian saya pilih tadi middle center seperti ini. Nah, berikutnya, kalau Anda bermaksud mengubah lebar kolom, ya sama aja, Anda tinggal simpan di posisi kolom yang Anda inginkan, kemudian Anda lakukan pengaturan dari ini, dari batas kolom di sini. Ini untuk, bukan dari sini ya, mengubah lebar kolom. Nah, untuk mengubah lebar kolom tabel, oke, sebentar ya. Ini Anda dapat menggunakan kolom width, ya, kolom width, atau saya ketikkan dulu aja sini nomor 1, kemudian 2, kemudian 3. Oke, ini kurang jelas. Saya gunakan ukuran font, yang ini saya menggunakan Arial juga. Kemudian ukuran fontnya saya perbelas, saya perbesar, kemudian bold, kemudian center, saya pilih center juga. Oke, kebesaran mungkin. Oke, cukup segitu aja. Oke. Kemudian ada apa yang harus Oke, misalkan tadi ini agennya Buana Sahabat Victory. Sini Buana, kemudian Buana Ter, kemudian Sahabat Komputer, kemudian Victory Computer. Kemudian jumlah penjualannya, ini misalkan saja 4, ini penjualannya 12, ini penjualannya 6, ini penjualannya 9, ini penjualannya 10, ini penjualannya misalnya 13. Ini contoh. Nah, ini adalah contoh membuat tabel. Saya simpan dulu save. Ya. Saya simpan dulu save. Ini contoh bagaimana Anda membuat sebuah tabel. Ya, membuat sebuah tabel. Nah, ketika Anda membuat sebuah tabel, otomatis di bawah di sini ada navigation. Apa? Udah. Ya. Ketika Anda membuat tabel, di bawah sini ada navigation untuk toolbar untuk pengaturan tabel di bawah sini. Ya, Anda lihat tuh di sini. Anda dapat menambahkan penambahan tabel baru. Kemudian ketika Anda memilih tabel, Anda bisa mengatur bentuk garis tabelnya, gitu kan? Seperti ini untuk mengatur garis tabel tuh.
Kemudian, ketika di dalam tabel, di sini Anda juga dapat mengatur pewarnaan tabel, kemudian juga Anda dapat memberi garis di kiri, kanan, dan seterusnya. Anda bisa memberi warna tabel, misalnya saja yang ini mau diberi efek, saya sorot ya, ini mau tabel colornya, ini mau menggunakan gradien, misalkan saja, kemudian gradiennya seperti ini. Ya, dia memakai efek gradien tuh, ya. Jadi ketika di dalam tabel, Anda dapat atur dari sini pengaturannya. Kemudian yang ini, saya tidak mau memakai banded row, oke. Ini tidak mau memakai banded row seperti ini. Jadi ketika dalam tabel, Anda dapat mengatur dari sini. Nah, kemudian kalau Anda perhatikan di posisi ini, Anda juga, nah, Anda dapat mengatur lebar kolom secara otomatis. Simpan di kolom yang Anda inginkan, kemudian Anda pilih ini, optional column width. Optimal column width. Jadi ketika diklik di sini, dia akan otomatis lebar kolomnya optimal. Saya ulangi ya. Ini kan asalnya segini. Simpan di kolom nomor, kemudian Anda pilih ini, optimal column width. Tuh, otomatis jadi menyesuaikan. Seperti itu. Ya, kemudian ini misalkan saja Anda pilih optimal column width gitu kan. Jadi Anda tinggal pilih pengaturan lebar kolomnya sesuai dengan keinginan. Ini juga sama, optimal column width. Simpan di kolom B, kemudian Anda pilih optimal column width. Dia akan menyesuaikan dengan teks terpanjang di kolom tersebut, sehingga dapat dengan cepat dirapikan atau mudah dirapikan. Ini untuk mengatur perataan line top, rapat atas, middle, rapat bawah, bottom. Kemudian Anda dapat menyisipkan dan menghapus dengan mudah dari posisi yang Anda inginkan. Tampilannya sudah cukup rapi, Anda simpan dulu save. Ini kalau saya jalankan, slideshow, kemudian pilih from current slide, maka tampilannya sebagai berikut loh. Tampilannya. Ya, sudah cukup menarik dan ini fitur ini hampir sama dengan yang ada di Microsoft PowerPoint. Ya, sama dengan di Microsoft PowerPoint. Nah, sekarang ya sebelum saya lanjutkan, silakan Anda capture atau foto dulu. Silakan Anda capture atau foto dulu. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana kalau Anda mau menambah slide baru lagi? Saya pilih new slide. Kemudian saya pilih ini aja, title, only. Maka Anda punya slide baru. Ini saya geser ke atas. Ini saya ketikkan grafik. Di sini penjualan. Ya, grafik penjualan. Oke. Nah, bagaimana kalau saya ingin menempatkan grafiknya? Untuk membuat grafik sama aja, di sini Anda lihat. Tadi ini tabel, ini untuk menempatkan image, ini menempatkan tabel. Di sini ada pemilihan insert chart, penempatan chart, ya, atau grafik. Sama dengan di LibreOffice Calc. Anda tinggal klik satu kali, nanti otomatis keluar tuh grafiknya. Ya, Anda tinggal perbesar grafiknya sesuai dengan keinginan. Nah, ketika Anda menempatkan grafik, otomatis Anda punya di sini toolbar untuk pengaturan grafik. Anda punya toolbar untuk pengaturan grafik di posisi ini. Ya, ini masih datanya dummy. Ini datanya masih dummy. Ini datanya masih dummy. Ya. Nah, untuk mengisi datanya, Anda klik yang ini, data tabel. Klik data tabel, akan keluar data tabel. Saya ulangi ya. Mengisi datanya Anda pilih ini. Klik data tabel. Keluar ini. Kalau di Microsoft Excel, kalau di PowerPoint dia larinya ke Excel. Nah, kategori pertama tadi adalah, kita lihat sini ya. Kategori pertama itu kategori pertama Buana Komputer, Sahabat Komputer, Victory Komputer. Oke. Jadi di sini data ini adalah Buana Komputer atau Buana aja. Kemudian Sahabat. Kemudian di sini Victory. Nah, yang keempat, kalau tidak dibutuhkan, simpan di baris 4, Anda hapus pakai ini, delete row. Dihapus. Yang ketiga, tidak dibutuhkan, simpan di sini, Anda pilih delete column. Delete column, ini delete column. Hapus. Kolom 1, ini adalah tipe A. Tadi kan, tipe A. Kemudian tipe A. Kemudian kolom 2 adalah title-nya tipe B. Tipe B. Tipe B. Ini data penjualannya tadi 6, kemudian 10,
kemudian 3, kemudian di sini adalah 7. Misal ini tidak sama ya, harusnya sama kan ya. Ini 12, kemudian ini 13. Ini hanya contoh, kemudian close. Maka grafiknya masuk. Ini penjualan Buana ya, untuk tipe A yang berwarna biru terjual 6, yang Buana tipe B terjual 7. Seperti ini. Nah, ini adalah kalau ternyata grafiknya ini Anda mau ubah, mengganti grafik, Anda gunakan nih chart type. Anda bisa ganti, oh saya ingin 3D look. Anda pilih 3D look, saya pilih ini, dia akan tampil dengan memakai 3D look. Jadi Buana sahabat Victory ditampilkan dengan 3D look. Saya ulangi ya, Anda klik ini, Anda pilih 3D look, ini kan tampak ini 3D look, Anda pilih ini. Kalau bentuknya mau silinder, bulat, saya ganti silinder, oke, dia bentuknya silinder. Nah, kalau ternyata ini chart area, ini kan Anda sedang memilih chart area nih. Ya, kalau chart area ini mau diatur formatnya, Anda pilih ini, format selection. Dari chart area ini kebetulan tidak mau pakai border, oh saya mau pakai bingkai aja, saya pilih continuous, warnanya saya pilih coklat tua, kemudian ketebalan garisnya misalnya saja seperti ini ya, seperti ini. Oke, dia akan memakai garis tuh, kalau dilepas ada garis kan merah. Nah kemudian mau diberi lagi chart area lagi, saya mau beri areanya mau diberi efek gradient. Saya beri efek gradient hijau. Ini Anda klik OK. Dia beri efek hijau seperti ini. Atau saya tidak mau menggunakan efek gradient. Saya mau pakai image. Saya pilih image, misalkan ini. Saya pilih ini, dia menggunakan image. Seperti ini. Ya terserah Anda mau pakai mana. Nah, kalau teksnya kurang jelas, Anda tinggal klik di sini Anda klik. Saya pilih tulisan sahabat di sini. Maka dia pindah menjadi x-axis nih. Anda tinggal format juga, pilih formatnya. Fontnya, saya mau pilih Arial. Arial, mana Arial? Bold, ukuran hurufnya 12 lah, 12, oke. Dia memakai 12, lebih tebal. Yang ini, Legend, maka dia terpilih Legend. Formatnya, Legend, pilihannya Arial juga. Bold, ukurannya 14. Oke. Dia menggunakan ukuran 14. Nah, itu adalah cara-cara mengatur grafik. Silahkan difoto lagi. Kalau saya jalankan slideshow from current slide, maka tampilannya sebagai berikut. Ini grafiknya. Ini datanya 4, 12, 6. Sama nggak ya tadi? 4, 12, 6. Kemudian ini data penjualan tipe A, tipe B, ini grafiknya. Silahkan difoto dulu. Di capture. Nah, kalau sudah di capture, saya hentikan dulu sampai di sini. Ada materi lain kayak video, kemudian footnote, hyperlink, itu dibahas di pertemuan berikutnya. Ya, saya stop screen dulu. Udah di capture semua ya, konfirmasi? Sudah di capture semua? Sudah, Pak. Sudah. Sip, terima kasih ya konfirmasinya, apresiasi. Nah, buat teman-teman semua, ada pertanyaan terkait dengan materi yang barusan. Berarti barusan itu, kalau saya tampilkan, ada 9 slide. Ya, ada 9 slide. Oke, ada 9 slide. Nah, sudah difoto semua, di-capture semua. Ya, sudah difoto semua, di-capture semua. Silakan Anda coba kerjakan, ya, agar nanti pada saat UAS, walaupun ini mata kuliah yang ece-ece gitu ya, mudah gitu ya, tapi sayang kalau nilainya tidak optimal. Jadi saya sangat berharap Anda coba agar nanti nilainya waktu UAS bisa optimal. Tentunya nilainya ditambah dengan nilai UTS kemarin yang mencakup LibreOffice Writer, LibreOffice Calc, dan sekarang adalah LibreOffice Impress. Nanti kalau sudah Impress, kita masuk ke materi baru. Apakah saya masih ragu apakah ke Office Base, LibreOffice Base, ataukah ke Publisher dulu. Nanti kita lihat kondisi waktu. Ada pertanyaan? Silakan. Bapak, boleh lihat slide yang kelima? Slide yang kelima, oke, saya kembalikan ya. Saya slideshow ya, biar lebih besar ya. Saya slideshow. Ini slide yang pertama. Capture. Slide yang kedua. Silakan capture.
Slide yang ketiga. Silakan capture slide yang keempat. Silakan capture slide yang kelima. Yang diminta ini, silakan capture gambar bebas, tidak harus sama. Slide yang keenam, silakan capture, ada save. Slide yang ketujuh, silakan capture, ada grafis seperti smart art. Itu Surabaya ya, terhalang. Slide yang berikutnya data tabel, silakan capture. Dan yang slide yang terakhir grafik, silakan capture. Grafiknya boleh berbeda. Grafiknya boleh berbeda. Sudahkah? Masih ada yang perlu diulang? Cukup, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke. Ada pertanyaan? Silakan dikerjakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan tutup Google Meet-nya biar tidak menjadi beban koneksi ya. Oke. Sudah ya? Ya. Iya, makasih Ya. Pak. Oke, saya izin tutup ya. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa dikerjakan ya. Nuhun, tetap sehat buat semuanya. Ya, bye. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Jangan lupa absen ya. Ya, oke, jangan lupa absen.